Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Rahmanul Hakim Pasha, NIM L0111191168. Di sini saya akan menjelaskan tentang Dracaena bogensis atau biasa dikenal dengan kerang kuaga. Dracaena bogensis selama tahap larva atau veliger, kerang ini adalah mikroskopis dengan ukuran 40 sampai 462 mikrometer. Cangkang kerang ini berwarna coklat muda hingga hampir putih pada engsel cangkang dengan garis cincin hitam atau coklat tua. Sel kerang ini berbentuk kipas dengan ujung yang mengarah ke dua titik sisi. Cangkangnya memiliki sudut yang sangat bulat atau carina. Sisi perut sel cembung hingga sel tidak mungkin bisa berdiri. Ketika kerang kuaga dilihat dari tampilan ventral, sangat jelas bahwa dua katup kerang ini asimetris. Cangkang Dracaena bogensis atau kerang kuaga memiliki garis mirip dengan kerang zebra, Dracaena polymorpha. Tetapi kerang kuaga lebih pucat menjelang akhir engsel. Cangkang kuaga juga sedikit lebih besar, rata-rata sekitar 0,8 inci dan lebih bulat dari kerang zebra. Seperti kerang zebra, kerang kuaga juga menempel pada substrat dengan menggunakan utas benang. Dracaena bogensis adalah kerang yang produktif dan mereka menghasilkan gamet yang berlimpah. Dracaena bogensis betina dapat menghasilkan sekitar 40.000 telur dalam satu siklus reproduksi. Betina dan jantan hidup bersama dan pemupukan secara eksternal setelah gamet dilepaskan ke dalam air. Suhu air memiliki efek pada reproduksi kerang ini karena suhu air yang lebih hangat telah menunjukkan untuk memulainya pemijahan kerang ini. Biasanya kerang kuaga ini mereproduksi sepanjang tahun. Biasanya Dracaena bogensis bisa hidup sekitar 4-5 tahun. Tingkah laku kerang kuaga dewasa ini adalah sesil, artinya mereka tetap di satu tempat dan tidak bergerak, sedangkan tahap larva kerang ini berenang bebas. Kebiasaan makan kerang ini adalah filter feeder, artinya mereka menyaring plankton dan nutrisi yang tersuspensi di dalam air. Mereka menggunakan silia proyeksi seperti rambut untuk menarik air ke kulit mereka melalui struktur seperti tabung. Nutrisi kemudian disaring dan air kemudian meninggalkan tubuh kerang ini melalui struktur seperti tabung lainnya atau sifon ekskursi. Kerang dewasa mampu menyaring sekitar 1 liter air setiap hari. Penyaring dapat menghapus fitoplankton, zooplankton, dan ganggang. Dracaena bogensis hidup di habitat muara air tawar. Selama tahap planktonik, larva berenang sebagai makhluk bebas di dalam air. Ketika kerang menjadi remaja, mereka menempel pada permukaan keras alami seperti batu, kayu, dan tanaman asli ke danau atau kolam air tawar. Mereka juga mampu menjajah permukaan lunak seperti pasir. Kerang ini juga melekat pada struktur buatan manusia yang terbuat dari baja, kayu, nilon, pipa logam, atau beton. Kerang dewasa cenderung menempel pada struktur permukaan ini tepat di bawah permukaan air kurang dari 100 meter ke bawah, kecuali angin mengganggu mereka. Dalam hal ini, mereka akan hidup sedikit lebih dalam. Mereka telah ditemukan sedalam 140 meter, meskipun sebagian besar ditemukan pada kedalaman sekitar 4 hingga 10 meter. Siklus hidup kerang kuaga dimulai ketika pembuahan dilakukan secara eksternal di dalam air. Beberapa hari setelah pembuahan, larva trokofor berkembang melalui tahap perkembangan planktonik. Trokofor adalah larva yang berenang bebas di dalam 4 hingga 5 hari. Trokofor akan berubah menjadi veliger berbentuk Dracaena. Segera larva akan membentuk bagian dari cangkangnya yang disebut umbon, yang membuat larva dikenal sebagai veliger umbonal. Kemudian veliger akan mengembangkan struktur berbentuk kaki. Karakteristik semua moluska menjadi pediveliger. Bentukan cangkang dan kaki pediveliger sekarang dapat menempel pada substrat dan mulai berkembang menjadi kerang remaja. Kerang kuaga sering tetap dalam pembentukan veliger selama beberapa minggu sebelum memulai proses menjadi kerang remaja. Setelah veliger menjadi kerang remaja, ia telah memasuki tahap pengembangan benti atau zona bentos, di mana ia menjadi sesil dan mulai tumbuh. Kerang kuaga memiliki beberapa predator alami. Salah satu predatornya adalah ikan kakap kuning atau Perca falavensis.
Sebagai spesies invasif, Dreissena bogensis atau kerang kuaga memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan. Kerang kuaga dapat menyaring air dalam jumlah besar, menurunkan kadar plankton dan nutrisi di dalam air. Kerang kuaga ini hidup bersama kerang zebra. Kerang kuaga mampu menjajah permukaan pada kedalaman yang lebih daripada kerang zebra, sehingga mereka cenderung mendominasi pada kedalaman yang lebih rendah. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang Dreissena bogensis. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.